تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله باركني الله وإياكم أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat tinggi atas anugerah nikmat yang terus diberikan kepada kita tanpa henti yang terus menjamin kelangsungan kehidupan kita. Tanpa kita sadari nikmat itu sudah terlalu banyak. Yang dituntut dari kita adalah rasa syukur yang tinggi pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak bosan-bosannya kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah mencontohkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ketika salat malam, saking lama berdirinya, bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Aisyah, bukankah anda orang yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan sakura. Maka tidak pantaskah saya untuk kemudian menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, wasiat takwa tentunya menjadi agenda utama dalam khutbah Jumat. Karena tidak ada kata yang pantas untuk kemudian kita saling menasihati kecuali kata tersebut. Bahu-membahu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan untuk tidak terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, puji syukur pula yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita melewati dengan rasa was-was kemungkaran yang terjadi di akhir tahun Masehi. Yakni 5 atau 6 hari sebelum pergantian tahun Masehi. Di sana ada sekelompok orang yang hidup di atas permukaan bumi merayakan hari kelahiran anak Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemungkaran yang kita nantikan. Murka apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Hampir-hampir langit runtuh, kata Allah Subhanahu wa taala, karena ada seruan
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Disambut lagi kemudian 6 hari setelahnya, pergantian hari, pergantian tahun Masehi, yang mana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian tidak menyerupai dan bahkan meninggalkan tata cara orang-orang di luar Islam. Ada ritual di antara mereka dalam ritual ibadah mereka dengan meniup trompet. Ada ritual di antara agama mereka dengan membunyikan lonceng. Ada ritual di antara agama yang pernah ada di atas permukaan bumi dengan menyalakan api. Kalaulah mereka melakukannya, itulah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kaum muslimin yang juga ikut merayakan dan kemudian beri dukungan, bahkan memberikan bantuan, pengakuan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Kemudian tasabbuh dengan orang-orang kufar yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk kemudian tidak bertasabbuh dengan mereka. Telah berlalu masa-masa yang telah silam di setiap pergantian tahun berbagai musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas permukaan bumi. Tanah longsor, banjir. Dan alhamdulillah mungkin tahun ini dan mudah-mudahan tidak terjadi walaupun ada kekeringan di berbagai tempat di wilayah di tempat kita. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Tentunya disebabkan karena orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam suratul A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk suatu negeri, suatu wilayah, suatu perkampungan, suatu pemukiman, mereka beriman dan bertakwa, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan kepada dia keberkahan dari langit dan dari bumi. Diturunkan hujan yang penuh dengan keberkahan, dikeluarkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang penuh dengan keberkahan. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka berdusta. Berdusta atas keimanan mereka, berdusta atas slogan ketakwaan mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka. Maka ini sebuah kenyataan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat keberkahan di atas permukaan bumi adalah orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini hanya terlahir dari orang-orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan ketakwaan. Maka orang-orang yang berimanlah yang kemudian yang mampu menjaga kenyamanan, keamanan di atas permukaan bumi. Maka tidak pantas kemudian ketika kita sebagai warga ataupun muslim kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan persoalan takwa, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, ada sebuah perkataan yang sangat menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Beliau tuliskan dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, dalam pembahasan takwa beliau mengatakan, "At-taqwa ismun ma'khudun minal wiqayah wa huwa ay yattakhidhal insanu yaqihi min adzabin nar atau min adzabillah." Kata beliau rahimahullah tabaraka wa taala, takwa itu diambil dari kata wiqayah, perlindungan. Maksudnya seseorang menjadikan takwa itu sebagai pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari pernyataan beliau yang mulia ini, pada hakikatnya ketakwaan yang kita lakukan adalah sedikit demi sedikit kita membentuk tameng, membentuk benteng diri-diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Ketika kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, secara tidak langsung kita membangun benteng untuk membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terutama.
dan paling yang pertama ketika makna takwa itu kemudian kita sebutkan. Yang terbetik dalam benak kita kesungguhan hati kita untuk membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang kita lakukan. Belum lagi ada faedah lain dalam kehidupan kita dari ketakwaan yang kita lakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dalam suratul Anfal. Bukan saja persoalan yang berkaitan dengan keinginan kita untuk melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 tambahan faedah ketika kita sudah menjadi orang yang gemar bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan 2 ayat yang sebelumnya kita sebutkan. Yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Itu makna yang dikandung darinya, yakni jangan sampai kemudian kita memandang remeh ketakwaan kepada Allah. Karena Allah perintahkan untuk sebenar-benar takwa. Taqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kesanggupan kalian. Kalau kita sanggup maksimal, maka kenapa kemudian kita memilih yang minimal? Agar kemudian kita tidak memandang remeh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai sebab terjaminnya keamanan kehidupan dunia karena ketakwaan orang-orang yang beriman. Selain untuk kemudian menjamin dan melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat ketakwaan disebutkan, ayat tadi disebutkan ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita furqan. Kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemampuan untuk membedakan mana yang ada maslahatnya, yang mana ada mafsadahnya. Mana yang bisa mendatangkan kebaikan dan mana yang bisa mendatangkan keburukan. Baik kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Diberi kemampuan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ketakwaan yang kita jalani. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman, bukan hanya sekedar ilmu, agar kemudian kita bisa memahami ini ada masalahnya, ini ada mafsadatnya ketika kita menimbang dan melakukan sesuatu persoalan dalam kehidupan kita. Itu furqan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita firasat sebagaimana disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala menafsirkan ayat ini. Bukan saja sebatas ilmu, bukan saja sebatas pemahaman, ada firasat, ada karomah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firasat itu kemampuan yang lahir untuk bisa membedakan ini benar, ini salah, ini bisa mendatangkan manfaat, ini bisa mendatangkan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karomah. Karomah yang datangnya tiba-tiba ketika dalam menghadapi berbagai persoalan yang sulit, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa keluar darinya. Sebagaimana contoh karomah yang pernah terjadi pada diri Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka di tengah khutbah beliau mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Padahal di tengah khutbah para sahabat heran. Umar mengatakan, "Wahai Sariyah." Sariyah ini pemimpin pasukan yang sedang dikirim ke Irak ketika itu. Dan Umar bin Khattab sedang berkhutbah di Madinah. "Wahai Sariyah ke gunung, wahai Sariyah ke gunung." Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Umar bin Al-Khattab kejadian peperangan yang terjadi di saat itu di Irak. Sementara beliau sedang menjalankan atau berkhutbah Jumat. Diperlihatkan kepada beliau keadaan pasukannya sehingga beliau berteriak kepada Sariyah, "Wahai Sariyah ke gunung." Karena posisi kaum muslimin ketika itu sedang terdesak. Maka didengar oleh Sariyah di Irak dan memimpin pasukannya untuk kemudian berlindung di atas gunung. Ini karomah. Dan tidak menutup kemungkinan
bisa terjadi di masa-masa ini ketika kita mampu menjalankan ketakwaan dengan benar. Di setiap musibah Allah Subhanahu wa taala segera datangkan jalan keluarnya. Itu manfaat yang bisa kita dapatkan dengan tidak menganggap remeh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga, pada khutbah yang kedua, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fatifillah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua dari ayat yang kita sebutkan, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dengan ketakwaan yang kita lakukan dan tidak menganggap remeh ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahuma idza istunibatil kabair. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antara salat 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat setelahnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan setelahnya, itu sebagai penghapus dosa ketika pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Bapak-bapak dan saudara-saudara kami muliakan, kita manusia lemah dengan keimanan yang ada, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka kita tidak pernah bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Maka ketika kita menjalankan amaliyah ketaatan, ketakwaan kepada Allah dengan sholat 5 waktu dengan penuh kualitas, Allah akan menghapus dosa-dosa kita di antara 2 waktu sholat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan 1 pekan antara Jumat yang satu dengan Jumat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita setahun dengan 1 Ramadan dengan Ramadan yang datang setelahnya. Itu karena kita tidak menganggap remeh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Kalau tadi kesalahan-kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dalam keadaan atau dalam artian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengenal bahwa dosa itu dosa dan kita diberi kemudahan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Karena kata para ulama, di antara sebab petaka dan musibah yang menimpa seseorang ketika dia terjerumus kepada dosa dan kesalahan, dia tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa dan dia ngeyel di atasnya. Dia tidak menganggap itu dosa sehingga tidak ada keinginan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak menganggap remeh ketakwaan, maka ketika kita terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, Allah bimbing kita untuk segera beristighfar dan bertaubat. Ini karunia terbesar di dalam kehidupan kita. Allah mudahkan diri kita untuk beristighfar. Allah mudahkan diri kita diberi jalan untuk kemudian bisa dengan gampang bertaubat kepada Allah. Allah mudahkan diri kita untuk terlepas dari dosa yang kita lakukan. Ini kemuliaan besar dalam hidup kita. Dengan sebab kita tidak menganggap remeh ketakwaan kepada Allah. Dan dianggap sebagai musibah besar dalam hidup. Ketika kita tidak mampu keluar dari dosa dan kemaksiatan. Karena sudah terlalu indah dihiasi oleh syaitan dan bala tentaranya. Sehingga sulit kemudian kita beristighfar darinya. Sulit bagi kita kemudian bertobat darinya. Dan ini musibah. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menutupi, Allah Subhanahu wa taala memiliki dzul fadlil azim, memiliki keutamaan yang lebih luas daripada itu. Bukan hanya sekadar memberikan furqan, bukan hanya sekadar mengampuni kesalahan dan dosa,
bukan hanya sekedar membimbing kita untuk bisa beristighfar dan bertaubat. Banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari. Maka oleh karena itu, jadikanlah agenda dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala kemampuan, kekuatan kita sebagai bentuk tidak menganggap remehnya ketakwaan kepada Allah. Yang tidak terbiasa dengan sholat malam, maka mulai bangkit kemudian rajin sholat malam. Yang tidak terbiasa dengan qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, maka mulai hari ini kita baca Al-Quran. Sebagai bentuk bahwa kita tidak menganggap remeh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنه قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.